Ada satu tuh yang panjang banget, aku diteror dari awal sampai ujung dengan semua jenis hantu berkolaborasi. Ada sesuatu gitu, soalnya anak ini ngelihatnya tuh histeris banget gitu. Dia seperti kayak ngelihat ada. Setiap kali kita take, pasti dia nangis, itu, nangis ketakutan ya. Bah itu yang di belakang ada. Jangan gitu apa? Ada kain hitam. Skenario itu diberikan porsinya tuh dahsyat-dahsyat gitu loh Mbak. Jadi jangan kehilangan adegan deh kalau nonton. Ya. Harus. Hai Vivanians, Reta Putri dalam Viva Cinema hari ini bakal ngobrol bareng cast dari film Anak Titipan Setan. Ada Gisela Anastasia, Hai. Ibu Ingrid Wijanarko, Tada. Aku yang suarain deh. Aneh. produser sekaligus sutradara Erwin Arnada. Yeay. Suara Oh iya, suara Mas Erwin ya. Oke. Ini ada informasi buat kalian, film ini adalah film pertama yang didanai oleh badan usaha milik negara, yaitu PFN yang bergerak di bidang perfilman dan berkolaborasi dengan Zaman Studio. Sekarang kita mau nanya ke Kak Gisel dan Ibu Ingrid, tapi sebelumnya perkenalkan dulu nih, kalian di sini sebagai siapa dan karakternya seperti apa? Saya Ingrid Wijanarko berperan sebagai Eyang Susana di dalam film ini. Eyang yang mempunyai seorang anaknya bernama Putri. Putri adalah Gisel. Nah, jadi saya ini ibunya beliau begitu ya. Kalau kesehariannya yang bukan di film, saya kakaknya. Oh iya dong, bestinya. Kurang lebih begitu. Kalau kamu apa? Iya. Jadi Vivanians, Gisel di film Anak Titipan Setan ini berperan sebagai Putri. Yang tadi udah dibilang, Putri itu anaknya yang Susana yang Mempunyai anak mempunyai lagi. anak juga gitu. Jadi aku tuh seorang ibu juga di situ yang suatu hari pokoknya datang menemui Eyang, ibunya ini tanpa tahu bahwa ternyata banyak hal yang terjadi di luar sepengetahuan si Putri ini. Oke, kalau gitu secara garis besar aja nih Mas Erwin, film ini menceritakan tentang apa gitu? Film ini yang kita angkat adalah pesugihan jaran penoleh. Mungkin jarang orang yang dengar karena memang nggak populer. Kenapa nggak populer? Karena tumbalnya berat. Harus numbalin keluarganya, anak atau cucunya tiap 10 tahun. Jadi emang nggak, tapi di Jawa banyak, tahun 80-90 itu terjadi biasanya antara di Solo, Magetan sama itu banyak sekali keluarga yang ikut ritual pesugihan untuk cari kaya. Oh, kalau di film ini sendiri untuk mencari kekayaan atau keturunan atau kekuasaan? Nah itu konfliknya memang antara Eyang Susana sama melibatkan keluarganya semua. Nah misteri itu tercipta sejak Putri itu pergi meninggalkan desa, meninggalkan ibunya keluar negeri. Nah begitu balik lagi, Putri ini yang memecahkan misteri itu dan solusinya sebenarnya ada di tangan Putri karena dia menjadi penentu apakah pesugihan itu lancar atau tidak. Oke, baik. Kenapa Mas Erwin tertarik untuk mengangkat cerita ritual pesugihan? Pertama jarang, kemudian pertamanya sebenarnya ini tugas jurnalistik saya tahun 80-an, tahun 80-90-an lah. Itu saya dapat pada saat saya jadi wartawan dapat tugas meliput hal-hal yang klinik mistik di daerah Jawa sama Bali. Nah, kebagian itu kemudian saya dapat informasi, saya ketemu beberapa orang, saya lihat memang ada juragan batik di sana, banyak sekali juragan-juragan yang memang kaya karena pesugihan. Itu kan legendanya dia tuh seorang pangeran baik, tapi begitu pangeran yang selalu menolong rakyatnya, jadi ngelihat ke belakang untuk ngebantu rakyatnya. Tapi begitu wafat, makamnya kemudian dijadikan ya tentunya juru kunci itu memanfaatkan itu untuk orang minta rezeki, minta apa ya disalahgunakan. Tapi itu berdasarkan ilustrasi atau memang nyata? Kan ada di sana tuh ada namanya urban legend atau itu pasti ada yang gambar, skate atau apa. Cuma kan kita juga bicara dengan antropolog sama ahli budaya, pengajar budaya di 2 universitas. Mereka menggambarkan seperti apa. Nah, berdasarkan FGD itu saya bikin penampakannya. Nah, kalau bicara pesugihan, apakah sampai sekarang pesugihan itu masih ada? Kalau dengar-dengar ya pasti ada aja ya ceritanya ya, dan memang sepertinya memang masih banyak. Gimana Cek?
Iyalah, masih ada lah Mbak, masih banyak lah, dan itu kan bagian dari budaya di Asia, khususnya di Indonesia pasti ada begitu, dan nggak apa-apa, bebas aja gitu ya. Lebih ke masing-masing. Karena itu berkaitan dengan tradisi, kultur. Klinik itu kan kearifan lokal kan Iya, di sini. setuju. Dan itu cerita-cerita itu pasti nggak semena-mena muncul gitu Iya. aja, tapi udah berdasarkan historiografi dari yang lama. Paling dari semua ini nanti kan pada akhirnya pribadi masing pribadi akan menyimpulkan sendiri gitu, kurang lebih seperti apa, karena kan kadang jelas gitu kelihatan kalau orang menginginkan sesuatu terus memintanya bukan sama Tuhan, nanti kurang lebih akan ada apa yang konsekuensi yang mesti diterima ya gitu-gitunya kan. Iya. Masing-masing nanti akan memutuskan sendiri gitu. Oke. Tapi kalau kalian nih belum ada pengalaman dari orang sekitar ya yang pesugihan gitu yang kalian tahu? Ya banyak lah, ada lah, terutama kan pasti Mas Erwin sebagai sutradara mempunyai banyak referensi gitu loh. Jadi emang sebenarnya masyarakat kita, ya kan kita nggak mungkin terbuka kayak gimana, tapi begitu kita melakukan riset, kemudian ada terutama di pelosok-pelosok kayak pedesaan itu masih ada. Masih banyak ya. Banyak. Bahkan di kota besar mungkin ada juga Oh, ya? Ada betul. banyak. Cuman Dan- kadang kalau gitu bentuknya kosak busuk ya. Iya betul, dan tidak hanya untuk harta kan Mbak, kadang-kadang untuk kekuasaan, apa untuk cantik gitu, nggak ngelihat saya ini yang bekas-bekas Hasil pesugihan? bukan, tusuk jarum. Ini ada Susuk. titik-titiknya nih nggak lihat di kepalanya. Banyak. Titik. Paku itu ternyata ya? Jadi gitu kan, jadi bukan hanya untuk harta saja. Bener. Kalau bicara proses syuting, berapa lama sih memakan waktu dari reading sampai rampung? Kita nggak terbilang cukup singkat. Kalau syuting desa 17 hari, tapi reading sama persiapan penulisan skrip itu 3 bulanan. Oke, untuk syuting lokasi di mana aja? Full di Desa Minggir di pinggiran Jogja. Apakah ada cerita khusus atau alasan khusus kenapa memilih Desa Minggir? Dari sekian lokasi yang kita cari, kita ketemu satu bangunan, itu sebenarnya bangunan cagar ya, cagar budaya itu kalau nggak salah 1870 dibangunnya. Jadi tempatnya itu pertama luas, kemudian yang paling penting adalah bisa mengesankan creepy-annya dari shot-shot saya nanti gitu. Jadi emang bangunan tahun segitu kan pasti kalau orang terkesannya auranya kan serem ya, dan itu cocok sekali dengan set yang kita bangun, set dan properti yang kita bangun. Jadi kita pilih itu. Oke. Ada ritual khusus nggak sih saat syuting di sana? Oh sebelum iya itu kan, ya. Eyang pasti selalu melakukan ritual-ritual ya, hampir tiap hari begitu. Memang tiap hari sih melakukan ritual si Eyang Susana tersebut. Di dalam begitu adegan. ya. Oh, aku udah Bukan serius. Ingrid, bukan. Dia udah panik gitu mukanya. Oh gitu. Takut ada yang ngikut lagi. Mukanya udah panik. Ya, Eyang Susana itu melakukan ritual setiap hari begitu. Oke, selama syuting ada penjaga nggak sih khusus, misal kayak kiai atau siapa gitu? Karena kan selama syuting kita nggak tahu, mungkin ada hal tak terduga gitu. Enggak sih, kita ya intinya kalau kita sana kan kita niatnya kerja ya, niatnya baik, kita berdoa sebelum mulai dan berterima kasih setelah selesai. Jadi kita kecerahkan kepercayaan ke kru, pemain dan semuanya kayak gitu. Iya. Alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Oke, tapi boleh di-spill nggak sih salah satu kejadiannya aja deh yang paling wow gitu? Untungnya sih nggak yang sampai memakan korban gimana ya wow-nya gitu, tapi buat kita juga itu udah wow gitu, karena kayak ada beberapa sih, jadi kayak ada pemeran anak yang kan ini kan jadi hantu kan, yang namanya juga anak kutipan setannya kan, banyak anak-anak yang main gitu. Terus ada satu anak tuh yang pas lagi adegannya memang Dahsyat. memang tegang, dan itu memang di adegan itu pokoknya emang melibatkan kekuatan si makhluk-makhluk itu dalam adegan. Jadi kan kayaknya ada sesuatu gitu, soalnya anak ini ngelihatnya tuh histeris banget gitu, dia seperti kayak ngelihat ada Setiap kali kita take, pasti dia setiap nangis, kali itu nangis ada- ketakutan jadi ya. kayak dia ngelihat ada yang lain gitu yang juga di situ, jadi dia nangis terus sampai akhirnya Mas Erwin Ya, kasih akhirnya, dia istirahat di ya. sini itu Dia yang nggak jadi. tadinya anak kecil yang dia sih ngakunya di sebelahnya ada makhluk khusus, ada makhluk. makhluk halus yang ngebisikin dia.
Tapi sampai dia stres, kemudian nangis, akhirnya saya bilang ya udah di scene itu dia nggak ikutan, Istirahat jadi dulu. nggak diambil, Iya. istirahat dulu. di sana. Ada lagi yang jadi jaran penolehnya, ya melihat jaran penolehnya. Mungkin mau ikut tapi saya kita lupa Iya. calling, jadi dia datang aja sini. Dan lagi Tahu kostumnya nggak cukup. Nggak cukup. Karena yang adanya cuma segitu, kalau untuk di ngejahit lagi Iya. kan udah Lama. budget Iya, budget. gitu kan. Bercanda takut. Nah, jadi ya begitu. Jadi ada tapi kami merasa bahwa bersahabat aja begitu. Karena kan emang umumnya di setiap tempat tuh ada aja sebenarnya. Betul. Mbak itu yang di belakang ada. Jangan gitu apa? Ada kain hitam. Parno gue. Oke, untuk Mas Erwin nih, apa yang membedakan film ini dengan film Mas Erwin sebelumnya? Kan ada Jelangkung ya, Nini Towo. Ya saya selalu suka urban legend ya, cerita-cerita itu. Tapi yang kali ini karena bukan sekedar fiksi tapi berdasarkan apa yang saya riset, apa yang saya tulis di media saya dulu, dan saya diperkuat lagi dengan beberapa advice dari tokoh-tokoh budayawan gitu. Jadi memang sebenarnya ini menarik karena ya tentunya aja kalau kita ngomongin pesugihan pasti kita akan bicara tentang lakukan ini, kerugiannya apa, keuntungannya apa, nanti kita serahkan penonton kayak gimana. Dan Mas Erwin ini kalau berkarya tanpa batas, Mbak. Karena sampai hari terakhir tuh ada apa namanya tanpa batas apa namanya untuk berkaryanya. Ntar timbul lagi gitu kan ya. Ada yang Kreatif. gitu. Nanti Bagus. yang waktu Iya, kamu Iya, cuman bisa tiba-tiba ada improvisasi gitu, bukan improvisasi sih, memang Mas Erwin mungkin bisa ngeliat gambarannya ini akan jadi lebih bagus gitu ya. Adegannya kalau diginiin gitu. Jadi ada satu adegan tuh yang Banyak lagi adegan kejutan buat Gisel. iya banyak deh. Tiba-tiba kok begini ya? Tiba-tiba harus begini terus. Dia jalaninnya dengan Iya, tapi justru seneng, karena dengan itu bisa mengeksplor lebih lagi. Betul. Emosi yang dikeluarin juga jadi bisa lebih tebel gitu, karena kan nggak direncanain gitu, nggak ada di skrip gitu. Jadi ada satu tuh yang panjang banget, aku diteror dari awal sampai ujung dengan semua jenis hantu berkolaborasi. Wah, kan nggak ada di skrip, jadi hari itu baru tahu iya, kayaknya bahwa sengaja dia harus seperti itu. kasih gitu. surprise juga Mas Erwin. Kadang-kadang ide tuh munculnya pas di hari itu juga. Banyak juga pada saat kita break, kemudian adanya udah pada make up. Mereka kan sebelum take kan bebas mau ngapain. Gerakannya tuh tiba-tiba begitu saya coba ambil kamera, mereka bagus, oh kayak gini bagus, udah. Jadi lebih karena mereka lakukan Alami. itu ya spontan, alamiah, jadi kayak gitu. Karena kan ada aku syuting di hutan juga tuh, banyak lari-larian sampai tanpa sendal segala. Jadi ya udah, emang apa yang akan ditemuin kan sebenarnya emang juga nggak tahu gitu. Selain yang emang udah ditaruh juga gitu, jadi kayak surprise gitu. Tapi rumah itu rumah tua, udah di tengah, belakangnya hutan jati, sana hutan bambu, sawah-sawah. Jadi emang gak ada tetangga dan pada saat kita Jauh-jauh. take, Gisel itu jauh ditaruh sendirian. Kita sama-sama di sini nungguin Iya, emang tim tahu. kita. Mas swear itu rasanya ya pas yang adegan itu aku sebel banget karena nggak ada yang bisa nungguin di samping aku, kan bocor kan mau diambilnya wide. Jadi udah deh, aku selamat deh tuh nungguin. Kayaknya nungguin Mas Erwin bilang action itu tuh lama banget. Aku tuh sampai kayak kan biasanya mau ini lighting apa siap kan semua dicek satu-satu. Asap gitu kan. Asap. Sampai aku yang ngomong asap. Biar cepet. Biar cepat. Takut. Untung Kak Gisel masih di sini sekarang ya. Iya makanya sampai hilang kan susah. Iya bener. Oke, aku juga sempat baca ada Beautifully Scary ya. Ya, Nah, itu karena maksudnya saya apa? pengen tuh orang ngelihatnya bukan sekedar takut aja, tapi secara visual film ini artistik. Jadi estetika tetap saya jaga, tapi juga emosi ketakutan juga kita kasih gitu. Jadi dari artistik, dari set yang kita bangun itu kita mau indah gitu, tapi mengerikan gitu. Harus nonton. Oke, kita bicara kesulitannya. Ada nggak masing-masing kesulitan yang dialami? Putri ini susah, karena yang lain tuh main sendirian sama yang lain. Kalau dia harus tandem sama punya bonding sama anak kecil. Anak kecil yang orang asing tentunya, karena ceritanya kan dia suaminya orang Australia. Jadi cari bonding itu yang susah kesulitannya. Berapa anak dicari nggak dapat menjelang
hari syuting Iya. baru dapat. Akhirnya bagaimana tuh membangun chemistry? Oh, tapi akhirnya ya itu, makanya bersyukur pas udah mendekati, kayaknya emang disediakan right on time. Ada satu anak yang dari looknya pas, terus bisa banget untuk bekerja sama gitu. Tentunya dengan proses, tapi kan singkat prosesnya, tapi dia mau dan bisa gitu. Jadi itu juga salah satu tantangan yang akhirnya bisa disyukuri gitu. Cuman Tanpa ya mengejarkan pemain yang lain, untuk Putri ini emosi dan fisiknya itu terkuras maksimal. Benar gitu. Jadi ya, lumayan deh. tapi sih Nggak pernah secara ngeluh, saya puas tapi- ngedirectnya aman. Tapi ada acting coach gitu nggak sih Kak Gisel? Kita ada dari awal kita reading itu ada acting coach pasti tuh, cuman ya itu aku tuh kan memang film tuh baru kan, maksudnya bukan baru doang, nggak banyak juga intensitasnya tuh. Jadi emang mungkin di film-film lalu kan ada yang pernah nge-treat aku dengan agak manja karena emang belum pernah main, kayak disediain pas lagi di lokasi tuh ditemenin acting coachnya tuh kayak guru one on one gitu. Tapi kan emang lama-lama ya belajar, terus kayak kemarin acting coachnya tinggal di Jakarta, nggak ikut ke Jogja. Itu aku lumayan stres. Aku gini, mate awak gimana ini gitu. Cuman ya namanya belajar ya udah. Dan kita nih berdua selalu, dan juga Mbak Anissa juga ya sama teman-teman lain selalu bertanya gitu kepada Mas Erwin. Namun Mas Erwin tuh Selalu gitu, santai. bukan santai. Ketika dianggap cukup, Iya, ngapain iya. mesti ditambah-tambah gitu? Baik. Ya apa? Ya udah silakan aja, bahkan kadang-kadang terserah kalian mau eksplornya gimana gitu. Jadi yang dipegang sama Mas Erwin cuma DOP ya Mas, DOP Iya. aja gitu. Memberikan kepercayaan berarti kepada kalian Iya. ya. Karena saya udah milih, berarti kan saya harus percaya, dan mereka juga harus percaya sama saya. Jadi akhirnya begitu take, ya udah saya lepasin mereka. Saya lebih menjaga kamera work. Jadi saya di depan kamera, malah ngedirectnya bukan ngedirect pemain. Karena saya percaya dengan apa yang ada di sana, set, kegelapan, penampakan beberapa hantu-hantu itu udah pasti emosinya pasti dapet lah. Percaya. Tapi memang dasarnya orangnya suka belajar. Emang penikmat juga sebenarnya film horor tuh. Walaupun takut tapi kan seneng, maksudnya selalu menanti-nantikan gitu. Jadi ya pastinya kalau dapat kesempatan ini ya mau banget gitu. Apalagi yang sutradarain Mas Erwin, ada Ace juga yang main di sana, ada Mbak Anissa Hertami, jadi ya mau banget gitu. Iya, apa tuh alasan yang mendasari kenapa harus Kak Gisel gitu? Karena di karakter ini Putri adalah seorang ibu yang punya anak, dan kalau dia tidak melakukan ini dia akan kehilangan anaknya, risikonya berat sekali. Jadi saya percaya Gisel kan punya anak yang seumur si pemeran anak di film ini, jadi pasti dia akan tahu lah bagaimana rasanya kalau kehilangan anak tidak melakukan ini. Udah pasti maksimal kayak gitu. Itu salah satu poinnya. Kemudian juga saya pengen sekali orang yang belum pernah main horor terlibat di film saya ini. Cak Ingrid menilai aktingnya Kak Gisel Aduh, gimana? mate lah, aku tak pulang dulu ya. Kalau dia tidak baik dan tidak benar, actingnya ya tidak baik dan tidak benar, udah pasti saya udah teriak-teriak dengan Mas Erwin tentunya pastinya ya, karena saya tahu hanya pengaduan itu hanya bisanya ke sutradara begitu kan. Tapi so far yang saya lihat bukan aktingnya dulu deh Mbak, dalam pemain itu sesungguhnya seyogianya attitude-nya dulu ya, dalam karena kita teamwork itu kita nggak bisa egois, nggak bisa solo karir gitu. Gue maunya ini, gue mau datangnya ini, gue belum siap, gue belum mandi, ntar aja dulu. Padahal yang nunggu baik Banyak. rumah ataupun pemain tuh udah di set gitu. Jadi attitude dulu ya. Jadi kalau itu udah enak, selebihnya pasti itu akan automatically gitu. Di actingnya juga pasti dia akan belajar dengan temennya atau kepada sutradara dan lain sebagainya. Oke, untuk masih Cak Ingrid lagi nih. Oh iya. Ya. Udah berapa ya Mbak? 10.000 ya? Ya, 10.000 satu pertanyaan. Oke. Aduh, banyak dong. Cak Ingrid kan udah senior, filmnya udah banyak. Ya Nggak kan? ngeliat kakak adik. Iya 17 Forever ya. Kan udah banyak nih semua yang udah banyak filmnya gitu kan. Mau coba acting apa lagi nih yang belum? Peran apa lagi? Iya, yang alhamdulillah belum puji Tuhan, Gila udah, Nenek udah, Mak-mak udah, yang Tante-tante Centil udah, drama udah, dan yang saya paling senang, saya juga udah pernah bermain dari awal sampai ending di sebuah film tanpa bicara begitu ya. Sama sekali tanpa bicara, tapi hanya mimik yang kita harus ini itu Mainin ya.
mainkan gitu ya di film Danur 1 itu enggak. Jadi maksud saya itu merupakan satu tantangan bagi saya dan saya happy. Saya nggak minta dialog. Tapi yang belum berarti apa sih? Jadi bayi kali. Ya tadi makanya saya bilang Jadi peran apa pula yang saya belum dapatkan ya, puji Tuhan alhamdulillah. Jadi saya bayi bersyukur aja. aja. Kita Bayi akan gitu. gimana Saya kan? kepinginnya gini, kenapa saya nggak pernah di casting yang seorang gadis gitu. Oh. Kenapa sih? Kenapa Mas Erwin? Kenapa Putri bukan Ingrid? Kenapa aku udah tua? Lu mau bilang gitu, gua udah tua? Ah? Kan aku lagi nyari, abis semuanya udah pernah. Ya, Kan nggak pernah pasti jadi anak setengah, bayi. setengah aja orang singit aja udah pernah. Yang nyulik Joshua kan orang nggak hilang ingatan gitu kan. Sebagai pekerja seni apapun gitu, kita tidak seharusnya kita tidak mengkotak-kotakan kita ini main di genre apa gitu ya. Jadi sebagai pemain pekerja seni apa aja harus bisa. Oke, adegan yang paling kalian suka Di di sini film ada ini. dong. Oke, Kak Erwin dong, Kak Erwin Ya, kan yang ini Mas yang Erwin, lihat. yang paling Mas Erwin suka. Mas Erwin nggak bisa ngomong, ntar Karena- kita berantem nih. Iya karena beda-beda ya, karena Iya. kan jatah porsi Masing-masing. actingnya mereka meluapkan emosinya beda-beda. Jadi di bagian ini, kemudian Putri di bagian ini, Anissa Sari. Ertami di sana, dan pemeran yang lain juga udah kebagian. Betul. Ya tentunya mereka memerankan dengan maksimal. Betul. Cuma kan porsi dan kebutuhan saya beda-beda. Betul. Dan itu yang adegan yang favorit tuh nggak cuma satu gitu, jadi susah juga sebenarnya. Karena di sini itu dari awal sampai akhir tuh semuanya benar-benar intens gitu ya, Cek. Betul. Kalau Cek tapi yang mana kalau suruh pilih satu? Ya enggak, kalau saya mengiyakan apa yang Mas Erwin katakan gitu, karena misalnya gini, ada pemain Mas Nano begitu ya, dia bermain dengan kalimat-kalimat yang sebetulnya memang udah di skenario, udah di set begitu bagus begitu. Jadi kemudian ada Mas Suyi yang pemain-pemain kami senang berkolaborasi dengan, kami bisa dipertemukan dengan pemain-pemain dari Jawa Tengah begitu ya. Itu kami senang sekali gitu ya, jadi nggak dan kita pun juga banyak belajar dari mereka gitu. Nah masing-masing mempunyai peran dan adegan yang oleh Mas Erwin tuh dan juga oleh penulis skenario itu diberikan porsinya tuh dahsyat gitu loh Mbak. Jadi jangan kehilangan adegan deh kalau nonton ya. Harus. Ya semuanya bagus lah karena mereka juga udah berusaha keras ya menampilkan Bagus yang itu terbaik. bukan aktingnya aja ya Mbak, tentu saja tanpa ada art Ya, sama semua. angle itu dibantu banget. Jadi yang Mas Erwin bilang tadi itu artistik banget. Saya hanya buka pintu aja, misalnya saya hanya buka jeng gitu kan ya. Itu kalau nggak ada, ya itulah, kalau nggak ada mereka yang itu lain, teman-teman ya. yang lain kan nggak akan jadi gitu. Yes. Oke, pesan yang ingin disampaikan dari film ini. Pesan sih ya, kita sih pengen orang mengapresiasi film ini, nonton dan memberikan respon yang ya pastinya nanti akan ada kesan begitu keluar dari nonton, pasti ada kesan sendiri, individu beda-beda gitu. Tapi saya jamin bahwa ini akan menjadi film yang layak untuk dinikmati 12 Januari Iya. dan seterusnya. Ya, paling pesannya juga yang bisa diambil dari film ini ya, yang kayak tadi kita udah bahas ya, Ci ya. Ya mungkin dengan ngelihat dari keluarga ini bisa gimana kekuatan Tidak meminta kepada Ya, Tuhan yang Maha gitu. Kuasa. Yes, bahwa akan ada harga yang harus dibayar gitu sih. Dan banyak juga yang akan bisa dipelajari seperti hubungan ibu dengan anak. Adanya film kan pasti ada bioskop, adanya bioskop ada penonton begitu. Jadi kita saling sinergi aja, dan kalau kita ingin lebih berkibar lagi dunia film di dunia, film Indonesia di dunia, ya ada peran penonton di sini begitu. Jadi ya, yuk 12 Januari ke sana, seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, 3, 4, 5 ditunggu. Jadi nonton film Anak Titipan Setan juga itu ngebantu perfilman nasional. Betul banget. Itu kan yang paling penting. Betul. Ya, jadi kita jangan menghakimi, jangan menghina, tapi lihat, nikmati bahwa kita juga punya karya yang berkualitas. Ya berkualitas, dan juga kalau bicara masalah teknologi juga kita juga punya begitu, iya. karena PFN sekarang sudah ada studio pembuatan yang biasanya dibuatnya di barat begitu, yang hasilnya kayak bagaimana namanya, apa programnya Mas? XR Studio. XR Studio. XR. Itu XR pertama Immerse. kali di film ini Iya. dan di
Indonesia. Nah, tapi Indonesia di film ini memakai fasilitas yang disiapkan oleh PFN. Berarti kalian bakal melihat film Indonesia selayaknya film luar negeri ya? Betul banget. Siapa namanya ya Mbak ya? Reta. Reta, oke Reta. Ya betul. RETA. Enggak usah diupload juga nggak apa-apa, Cek. Oke, terakhir nih kalian boleh promosikan film Anak Titipan Setan. Buat Vivanian semua yang lagi nonton kita hari ini, jangan lupa ya ajakin juga teman-teman semua keluarga buat berbondong-bondong nonton film kita, film Anak Titipan Setan. Akan mulai tayang tanggal 12 Januari 2023 di bioskop kesayangan kamu pokoknya. Ya, ditunggu, kita akan ada di bioskop. Jangan nonton sendirian. Bahaya.